Kalian akan mengenal alat ukur panjang. Dulu di kelas 2 sudah pernah ya, kalian sudah mengenal satuan panjang secara sekilas. Nah, kali ini kita akan membahas satuan panjang dan alat ukur panjang secara lebih terperinci. Nah, benda-benda di sekitar kita, anak-anak, dapat diukur panjangnya. Panjang benda dapat diukur dengan alat ukur panjang. Oleh karena itu, kita harus menggunakan alat ukur panjang yang sesuai. Apa saja alat ukur panjang itu, anak-anak? Berikut ini alat ukur panjang dan manfaatnya. Yang pertama ada gambar penggaris. Penggaris digunakan untuk mengukur benda yang panjangnya kurang dari 1 meter. Kemudian, itu apa anak-anak? Meteran kain atau meteran pita. Meteran pita ini digunakan untuk mengukur panjang kain. Biasanya digunakan oleh para penjahit ya. Kemudian, gambar tersebut ada meteran roll kecil. Kalian pernah melihat? Ya, biasanya digunakan oleh tukang bangunan atau arsitek gitu ya, yang ingin mengukur panjang benda hingga 10 meter. Kemudian ada meteran roll besar. Meteran roll besar ini untuk mengukur panjang dan lebar tanah hingga 50 meter. Jadi kita ulangi ya. Penggaris untuk mengukur benda dengan panjang kurang dari 1 meter. Meteran pita untuk mengukur panjang kain. Meteran roll kecil untuk mengukur panjang benda hingga 10 meter. Dan meteran roll besar untuk mengukur panjang dan lebar tanah hingga 50 meter. Dihafalkan ya anak-anak. Kemudian kita mengenal pengukuran panjang dengan satuan baku. Siapa yang masih ingat cara mengukur pensil dengan menggunakan penggaris? Nah, yang pertama kita harus menyiapkan alat ukurnya, yaitu penggaris karena kurang dari 1 meter. Kemudian kita siapkan juga pensil yang akan diukur panjangnya. Yang pertama, letakkan salah satu ujung benda sejajar dengan titik 0. Jadi ujung bendanya harus sejajar dengan titik 0 supaya pengukurannya benar, hasilnya benar ya. Kemudian yang kedua, perhatikan ujung benda lainnya atau buntutnya itu ya. Ketiga, bilangan yang sejajar dengan ujung benda lainnya merupakan panjang benda tersebut. Pensil tersebut mana anak-anak ujungnya? Nah, di sini ujung pertama, sini ujung kedua. Nah, jadi hasil pengukuran pensil tersebut adalah berapa sentimeter? Ya, di sini ya, 8 cm. Jadi, panjang pensil tersebut adalah 8 cm. Bisa anak-anak? Silahkan dicoba, boleh mengukur buku, panjang buku, boleh mengukur yang lainnya ya. Nah, selanjutnya kita mengenal tangga satuan panjang. Siapa yang masih ingat tangga ini? Kita ulas lagi anak-anak. Tangga satuan panjang dimulai dari kilometer yang paling tinggi di atas sendiri. Kemudian turun HM atau hektometer. Kemudian turun lagi dekameter atau disingkat dam, meter disingkat M, desimeter DM, sentimeter cm, dan milimeter mm. Anak-anak, tangga ini setiap kali turun satu tangga, maka dia dikalikan 10.
Jadi setiap turun tangga begini dia akan dikalikan 10. Turun tangga kalikan 10 lagi. Turun tangga kali 10 lagi. Begitu seterusnya. Nah, kemudian jika dia naik tangga, ini misal dari milimeter ya, naik ke sentimeter, maka dia dibagi 10. Naik lagi dari cm ke dm, bagi 10 lagi. Dari dm ke m, dibagi 10 lagi. Dari m ke dekameter, bagi 10 lagi. Begitu seterusnya ya anak-anak. Pokoknya yang diingat, kalau turun itu dikali. Karena kalau turun tangga kan tidak terlalu lelah ya, jadi dia dikali. Kalau naik tangga dia kan lelah ya, kalau naik itu energinya tenaganya itu lebih banyak, maka dia dibagi. Ingat, turun tangga kali 10, naik tangga bagi 10. Nah, untuk menghafalkan, Bu Ika memiliki lagu. Lagu ini menggunakan nada naik-naik ke puncak gunung. Didengarkan ya anak-anak. Kilo, hekto, deka dan meter, desi, senti dan milimeter. Kilo, hekto, deka dan meter, desi, senti dan milimeter. Turun tangga kali 10, naik tangga bagi 10. Turun tangga kali 10, naik tangga bagi 10. Bisa ya? Nah, tugas kalian nanti menghafalkan, tapi tidak perlu direkam untuk mempermudah mengingat tangga satuan panjang ini. Nah, jika selain lagu, Ika juga memiliki singkatan supaya kalian lebih mudah. Singkatannya itu nih, kucing hitam dalam mobil, desi cantik mondar-mandir. Kucing hitam dalam mobil, desi cantik mondar-mandir. K-nya itu kilometer atau km, H-nya itu hektometer, DA-nya itu dekameter, M-nya meter, D-nya desimeter, C-nya sentimeter, MM-nya milimeter. Oke, boleh terserah kalian mau lebih mudah memakai lagu atau lebih mudah memakai singkatan. Semangat ya menghafalkan. Selanjutnya anak-anak, setelah kita mengetahui tangga satuan panjang, maka kita akan belajar kesetaraan satuan panjang. Yuk, kita mencoba menghitung. Misalnya, di sini ada 1 meter sama dengan berapa sentimeter? Caranya bagaimana? Angka 1 sini kita pindahkan dulu. Oke, 1 pindah ya, dari sini pindah ke sini. Oke. Setelah itu kita cari di tangga panjang tadi. M ke cm. Yuk kita cari yuk. M ke cm, naik atau turun anak-anak? Turun, benar sekali. Kita hitung ya turunnya ada berapa. 1, 2. Ingat, setiap turun 1 tangga dikalikan 10. Yuk. Nih, dari M ke DM turun 1 berarti dikali 10. Turun 1 lagi ke CM kali 10. 10 kali 10 berapa? 100, benar sekali. Makanya di sini dikalikan 100 cm. Jadi
1 meter sama dengan 1 kali 100 cm. Hasilnya 100 cm. Kita coba lagi. Sekarang 2 meter sama dengan titik-titik centimeter. Ingat, pertama kalian letakkan dulu bilangannya ini yang mau dijadikan kesatuan centimeter. 2 kita pindahkan ke samping sama dengan 2 pindah ke sini. Udah dipindahkan. Kemudian lihat tangga M ke CM, dia turun 1, 2, turun 1 dia kali 10, turun 2, 10 kali 10 berapa? 100. Di sini ya, kita letakkan di sini. Kemudian 2 kali 100 sama dengan 200 cm. Jadi anak-anak, 2M atau 2 meter sama dengan 200 cm. Bisa dipahami anak-anak? Semoga bisa ya. Lanjut. Sekarang kita akan mengubah satuan tadi dari meter ke centimeter. Sekarang kebalikannya anak-anak, dari sentimeter ke meter. Caranya hampir sama. Coba kita ubah dulu di bawahnya. 300 cm sama dengan titik-titik M. 300 ini kita pindahkan ke sini dulu, oke? 300 pindah ke sini. Kemudian kita lihat dari CM ke M, kita lihat tangganya yuk. Dari CM ke M itu dia naik atau turun? Oh, ternyata dia naik. CM ke DM dulu. Ternyata dia naik 1. DM ke M, naik 1 lagi. Berarti totalnya dari CM ke M kalian akan menaiki 2 anak tangga. Yuk kita hitung yuk, kali berapa? Dibagi ya, kalau ke atas atau naik. CM ke DM, siap naik 1 tangga, dibagi 10. Berarti dibagi 10. DM ke M dibagi 10 lagi. 10, habis itu dibagi 10. Jadinya dibagi berapa anak-anak? Dibagi 100. Benar sekali. Oke, kita masukkan di sini. Kemudian 300 dibagi 100. Pakai porogapit bisa, hasilnya 3 meter. Jadi 300 cm sama dengan 3 meter. Kalau kalian ingin mengecek benar atau salahnya, bisa dibalik. 3M atau 3 meter itu apakah benar sama dengan 300 cm? Oh benar, berarti jawabannya sudah tepat. Lanjut. Soal berikutnya atau contoh berikutnya, 5000 mm itu milimeter sama dengan berapa sentimeter? Ingat, 5000-nya kita pindahkan dulu ke sini. Oke, 5000 pindah ke sini. Kemudian kita geser ke kanan. Lihat anak tangganya. Milimeter ke sentimeter, dia naik atau turun? Oh, ternyata naik. Naik 1. Naik 1 artinya dibagi 10. Oke, udah tahu kok. Ternyata dibagi 10. Langsung deh kita pindahkan ke sini anak-anak. 5000 dibagi 10 sama dengan, pakai porogapit, hasilnya 500 cm. Jadi 5000 mm dijadikan cm sama dengan 500
atau 500 cm. Semoga bisa paham ya anak-anak ya. Pelan-pelan. Oke, sekarang kita akan menjumlahkan satuan panjang. Soalnya 2M atau 2 meter ditambah 30 cm sama dengan titik-titik cm. Caranya kita menggunakan penjumlahan bersusun. Kita tulis secara bersusun dulu, ini dipisah anak-anak. 2 meter sama 30 cm. 2 meter ditulis dulu sama dengan titik-titik cm. Kemudian 30 cm sama dengan ditulis sama karena di sini yang diminta adalah sama-sama cm. 30 cm sama dengan 30 cm. Nah, meter ke cm tadi kan belum tahu. Meter ke cm turun berapa? Turun 2, artinya dikali 100. 2 dikali 100 sama dengan 200. Pintar sekali. Setelah sudah ketemu, kalau ini kan sudah sama, cm sama cm, jadi dia boleh dijumlahkan. Berapa anak-anak? Ingat penjumlahan bersusun. Satuan tambah satuan menghasilkan satuan. Puluhan tambah puluhan menghasilkan puluhan. Ratusan tambah ratusan. Ratusannya tidak ada, berarti ratusan langsung ditarik ke bawah. 2 tambah 0 sama dengan 2. Begitu ya anak-anak ya. Kenapa Bu kok enggak langsung di sini jadi 23 gini, 2,30? Oh, tentu tidak bisa anak-anak. Kenapa? Karena di sini dia masih meter. Kalau mau langsung dijumlahkan nanti ditolak sama kelompok cm, kan dia enggak sama, ya toh? Dia enggak sama nih. Meter mau ke sentimeter, ya enggak bisa kalau langsung. Makanya dia harus diubah dulu seperti ini. Diubah supaya sama, biar serasi dijadikan sentimeter dulu. Kalau sudah baru dijumlah. Jadi hasil dari 2 meter ditambah 30 cm sama dengan 230 cm. Semoga bisa dipahami ya anak-anak. Lanjut kita ke muatan SPDP. Pada SPDP kali ini kalian akan belajar memainkan alat musik ritmis sesuai pola irama lagu. Alat musik ritmis adalah alat musik yang tidak punya nada. Jenis alat musik ini memiliki perbedaan tinggi bunyi untuk menghasilkan sebuah irama. Nah, contohnya apa saja ya anak-anak? Alat musik ritmis kan tidak bernada, berarti dia kalau gitar termasuk enggak? Enggak, karena gitar itu memiliki nada. Piano juga tidak, karena dia memiliki nada. Nah, apa sih Bu Ika contoh dari alat musik ritmis ini? Yuk, kita intip yuk. Nah, ini dia beberapa contoh alat musik ritmis. Pernah lihat alat musik seperti gambar tersebut? Ada segitiga, kemudian ada tongkat pemukulnya. Namanya triangle. Kemudian ini, kalau kalian pernah nonton Upin Ipin pasti pernah lihat ya di kartun ya. Namanya marakas. Cara memainkannya dengan digoyang-goyangkan. Kalau triangle tadi dipukul. Nah, ini pasti kalian pernah memainkan ini. Namanya tamborin. Yang paling ujung pernah lihat ya, namanya rebana. Masih banyak lagi beberapa contoh alat musik ritmis. Kalian bisa mendaftar atau bisa mengetahui beberapa alat musik ritmis yang lainnya. Oke. Intinya kalau alat musik ritmis itu tidak memiliki nada. Sekian penjelasan dari Bu Ika pada video pembelajaran kali ini. Untuk yang sekiranya penting, insya Allah penting semua, sebaiknya kalian mencatat di buku